Lumen nomor 11.762, 18 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Diutus ke Tengah-Tengah Serigala. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 2a dan 3. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus hendak mengunjungi kota-kota di Israel, Ia mengutus 70 orang muridnya mendahuluinya. Mereka pergi berdua-dua. Mereka diutus untuk mempersiapkan kedatangannya di tempat yang akan dikunjunginya. Tentu ini sebuah perencanaan yang sangat baik dalam karya pelayanan Tuhan. Hal yang menarik untuk diperhatikan oleh para murid itu bahwa mereka tidak boleh mengandalkan apapun kecuali penyertaan Tuhan. Hal pertama yang harus mereka perhatikan, jikalau mereka sampai di suatu tempat, adalah memberikan sapaan damai sejahtera. Apabila hal itu dapat diterima, mereka boleh tinggal di situ. Sebaliknya, jika tidak bersambut, mereka cukup memperingatkan mereka dengan mengepaskan debu yang melekat pada kaki mereka. Di tempat perutusan itu, mereka diutus untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka diingatkan pada awal perutusan itu bahwa tugas ini tidak mudah dan menantang bahaya, bagaikan anak domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Saudara-saudari terkasih,
sebagaimana Tuhan Yesus yang mendatangi bangsanya sendiri seperti seekor anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Demikian pula para murid dan pengikut Tuhan Yesus akan mengalami perlakuan seperti dirinya. Mereka akan ditolak, mereka akan dianiaya, dan beberapa akan meregang nyawa karena membela iman mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pengalaman Yesus yang ditolak, yang ditangkap, yang dianiaya, yang disalibkan, dan akhirnya dibunuh dengan cara disalibkan, bukanlah sebuah kenangan saja, melainkan juga menjadi etalase, penggambaran bagaimana para pengikutnya juga akan diperlakukan. Umat Allah atau gereja perdana dalam pertumbuhannya dan perkembangannya serta upaya untuk memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat mengalami begitu banyak tantangan. Santo Lukas yang menulis Injil yang diwartakan hari ini juga adalah penulis kisah para rasul. Di sana ia melukiskan perjalanan dan perjuangan gereja perdana yang dengan tekun dan gigih mewartakan iman mereka akan Yesus yang telah disalibkan, yang sudah wafat dan akhirnya bangkit pada hari ketiga. Ini bukan perkara yang mudah. Saudara-saudari terkasih, sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus berfirman, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus bab 16 ayat 15. Dalam kisah para rasul, para pengikut Yesus mengalami berbagai penolakan, penganiayaan, dan penyiksaan, bahkan pembunuhan. Stefanus adalah salah satu contohnya. Dalam kisah para rasul bab 7, dikisahkan bagaimana ia menyatakan imannya di depan anggota-anggota majelis agama. Mereka menggertak Stefanus, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus tetap menyatakan imannya akan Tuhan Yesus. Mereka merajamnya dengan melempari dia dengan batu. Stefanus meregang nyawanya dan berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kisah kematiannya itu disaksikan oleh Saulus yang juga berusaha dengan giat mengejar dan menganiaya murid-murid Tuhan. Dalam kesaksiannya, Lukas yang juga sekretaris Santo Petrus itu menuliskan bagaimana para rasul mengalami penganiayaan, ditangkap dan dianiaya. Saulus yang kemudian bertobat dan berganti nama menjadi Paulus karena mewartakan Yesus yang bangkit. Ia juga mengalami penganiayaan dan dipenjara. Jadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka itu diutus seperti anak domba ke tengah serigala bukanlah isapan jempol, melainkan fakta yang mereka rasakan dan alami langsung. Mereka bukan orang hebat,
melainkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus yang menolong mereka untuk memberikan jawab atas pertanyaan orang-orang itu. Saudara-saudari terkasih, kita yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ada saudara kita yang mengalami penolakan, sekalipun mereka tidak berusaha mengkristenkan seseorang pun. Kehadirannya saja sudah menjadi ancaman. Kejadian pembakaran gereja, pembubaran umat yang sedang melaksanakan doa rosario adalah bentuk penolakan terhadap kehadiran umat Allah. Seorang cendekiawan Muslim berkata, apa yang salah dengan saudara-saudara kita Kristen yang melakukan doa di rumahnya, di gerejanya? Mengapa kita marah dan memerangi mereka? Mengapa kita keberatan dengan mereka yang percaya kepadanya Tuhannya Yesus? Mengapa kita sibuk dengan kebaktian mereka? Penolakan seperti itu masih terjadi. Sekalipun Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak melaksanakan agamanya di negeri Indonesia yang berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan yang dialami oleh umat perdana, kalau kita masih juga mengalaminya, janganlah kita gentar. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan percaya pada penyertaan Tuhan. Percayalah sabdanya, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan tetap berpegang teguh pada imanku kepada Yesus, Juru Selamatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami keyakinan akan penyertaan Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra, sehingga kami selalu berpegang teguh pada iman kami meskipun terjadi penolakan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.